Mereka membaca kitab-kitab tanpa adanya seorang guru. Ini salah satu faktornya adalah berpaling dari ulama. Jadi suudon, takut didoktrin. Memang takut didoktrin itu benar. Tapi kalau berlebihan, dia akhirnya suudon kepada para ulama, terus akhirnya tidak belajar, malah baca sendiri. Kadang-kadang ketika baca sendiri itu main comot, tidak dibaca semuanya. Kalaupun dibaca semuanya, dia tidak bisa mengaitkan antara satu dengan yang lainnya. Terus kemudian poin yang keempat, yang kedua ini, bahwa mereka belajar tanpa guru, pada akhirnya mereka hulu atau berlebih-lebihan dalam mencela taklid. Fenomena modern, mereka mencela taklid. Tapi berlebihan, taklid itu memang jelek, tapi berlebih-lebihan dalam mencela taklid itu juga jelek. Akhirnya setiap taklid dianggap jelek, padahal setiap orang pasti akan taklid. Taklid itu ikut sama orang lain tanpa paham dalil. Semua orang pasti akan melakukan taklid. Bapak Ibu rahimahumullah, contoh begini ya. Kalau kita lihat di YouTube memangnya ada sebuah Islam sama Kristen, itu sering kita mendapati ada yang terus masuk Islam. Nah, ketika dia masuk Islam, ya otomatis harus taklid sama gurunya, ikut aja sama gurunya. Maka taklid itu tidak apa-apa. Nah, seandainya ada orang selamanya taklid bagaimana? Selamanya taklid juga tidak masalah. Kenapa? Karena taklid itu tidak jelek secara mutlak. Kalau dia yakin yang diikuti itu orang yang ngerti, lalu dia ikut, ya tidak masalah. Tapi biasanya taklid itu dia sementara, nanti lama-lama dia akan belajar dan paham dalilnya. Nah, berlebihan dalam mencela taklid ini kenapa dianggap jelek? Karena pada kenyataannya berlebihan mencela taklid itu dia menggiring opini untuk taklid kepada dirinya. Jadi kalau ikut sama Imam Syafi'i udah ini, lalu ikut sama dia kok ini. Padahal sama-sama ulama. Oh, saya kan pakai dalil Quran dan hadis. Emangnya ada ulama yang tidak pakai Quran dan hadis? Semua ulama pasti pakai Quran dan hadis. Nah, ketika Quran dan hadis dipelajari dan diajarkan, semakin lama dia mengajar, pasti lama-lama dia punya kumpulan pendapat ini terus dibutuhkan oleh muridnya. Itu yang kemudian diikuti oleh muridnya. Murid yang mengikuti buku yang ditulis oleh ulama. Ternyata ulama yang mengarang taklid ini juga nulis buku. Terus orang lain disuruh mengikuti bukunya. Ketemunya sama-sama mengikuti buku.